Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran Effective Presentation. 3 tahap Effective Presentation: Planning, Preparation, and Presentation. Nah, dalam video sebelumnya kalian telah mempelajari tahap planning, dan dalam video ini kita akan mempelajari tahap preparation atau persiapan. Persiapan masuk ke dalam komponen merancang audio dan visual yang direncanakan untuk digunakan dalam melatih seluruh presentasi. Sebelum membahas lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran dari kompetensi ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan proses pengembangan media presentasi pada tahapan persiapan dalam membuat presentasi efektif. Ada 3 faktor perencanaan yaitu desain, production, dan rehearsal. Menentukan desain. Desain merupakan pemilihan dari pengorganisasian elemen verbal dan elemen visual dalam sebuah presentasi. 4 kategori desain yaitu general design, instructional design, verbal visual design, serta specific media design. 2 faktor general design yaitu structural appeal dan personal appeal. Dalam structural appeal, gunakan kata pengantar dan beri ringkasan sebagai ikhtisar. Gunakan pacing agar selaras. Gunakan isyarat verbal dan visual. Mengatur informasi secara logis, bagi informasi menjadi unit-unit kecil, serta sajikan informasi penting di awal dan akhir presentasi. Dalam personal appeal, gunakan sudut pandang audiens, buatlah audiens terlibat. Pada awal presentasi, nyatakan tujuan dari sebuah presentasi. Tahap instructional design: attention, perception, and memory. Dalam attention, perhatian terpikat oleh perubahan, mempertimbangkan kompleksitas materi, dan konten bermakna yang dimengerti dan menarik perhatian audiens. Dalam perception, gunakan kata-kata, panah, angka, atau isyarat lain untuk mengarahkan perhatian audiens. Relatif, selektif, serta atur materi sesuai antara audiens dan topik materi yang akan dipresentasikan. Dalam memori, materi bermakna untuk audiens. Pertanyaan mendorong daya ingat dan fokus terhadap satu materi. Memori dibantu menghubungkan item yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Dan penyusunan memberikan struktur yang meningkatkan memori kita. Lalu ada verbal visual design. Dalam verbal, hindari kata yang sulit diucapkan, gunakan gaya percakapan, pastikan mengklarifikasi maksud dan tujuan Anda, gunakan kata-kata yang mudah dimengerti, dan gunakan candaan secara hati-hati. Dalam visual, buat hanya 1 poin per visual. Batasi jumlah kata-kata dengan maksimum 15-20 per visualnya. Dan gunakan kata kunci agar mudah dimengerti. Specific media design, chalkboard atau flip chart, dan slide atau overhead transparency. Dalam chalkboard atau flip chart, pertahankan ukuran huruf yang besar, gunakan karakter minimum untuk menyampaikan pesan, serta sederhanakan jika memungkinkan. Dalam slide atau overhead transparency, pilih elemen gambar dengan serius, atur penempatan gambar dengan hati-hati, serta gunakan teknik fotografi yang sesuai dalam sebuah presentasi. Production atau produksi. Dalam proses produksi, yang dilakukan variasinya beragam, tergantung media yang diproduksi dan perangkat lunak yang tersedia serta kendala pada sebuah anggaran penyelenggaraan presentasi yang kita lakukan. Rehearsal atau latihan, di mana dalam latihan memberikan kesempatan untuk kita mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi yang akan dilakukan serta dapat membangun kepercayaan diri tentang presentasi dan dapat membantu menghindari kita dari demam panggung. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dalam video kali ini tentang tahap preparation atau persiapan. Setelah kalian melalui 2 tahap yaitu planning dan preparation,
Dalam video selanjutnya, kalian akan melalui tahap terakhir yaitu presentation. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Bye!